Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kuat? Kuat. Melihat wajah Cha-Hein yang memerah, Cheng Jinwoo melambaikan tangannya. Hanya bercanda, hanya bercanda. Itulah akhir dari lelucon. 039. Tapi apa yang harus dilakukan? Bahkan jika prajurit bayangan yang dipanggil kali ini adalah Cha-Hein, dia tidak bisa bertarung dengan tangan kosong. Tidak apa-apa. Cha-Hein melihat gudang di gimnasium. Seharusnya ada senjata di gudang yang bisa dipinjam. 039. Cheng Jinwoo sepertinya telah menemukan sesuatu yang baru. Matanya tiba-tiba menjadi cerah. Cha-Hein berjalan ke gudang, dan dia menggesek ID pemburunya pada perangkat autentikasi di dekat pintu. Kemudian pintu otomatis gudang terbuka. Senjata cadangan berjejer di gudang. Berdiri di kejauhan, Cheng Jinwoo kagum dengan persiapan menyeluruh asosiasi hunter setelah melihat situasi di dalam. Saya merasa akan lebih baik untuk mengatakan itu menyeluruh. 039, masih ada tempat seperti itu di pergaulan. Tampaknya pajak yang dibayarkan oleh para pemburu juga harus digunakan di tempat seperti ini. Setelah Cha-Hein berjalan mengelilingi gudang, dia mengambil senjata yang panjangnya mirip dengan pedangnya sendiri. Saya siap. Apakah tidak apa-apa untuk menggunakannya? Itu bukan pedangku yang biasa, jadi seharusnya tidak mudah untuk menggunakannya. Cha-Hein menggelengkan kepalanya. Tidak masalah apa senjatanya. Warcraft tidak melihat senjata untuk menyerang pemburu. Masuk akal. Seong Jinwoo juga berpikiran sama. Inilah yang diinginkan Cheng Jinwoo. 039, haruskah Anda dapat memanggil tentara sekarang? 039. Dan nafas dingin yang dihembuskannya seakan membuktikan bahwa kalimat 039, aku siap tadi bukanlah kata-kata kosong. Dengan dia sebagai lawan, jika prajurit biasa itu dilepaskan, mereka harus langsung dibunuh. Oleh karena itu, Cheng Jinwoo menunjukkan kartu trufnya. 039, keluarlah. 039. Kemudian bayangan kecil muncul dari bayangan Seong Jinwoo. Dari bayang-bayang beberapa langkah jauhnya, seorang kesatria hitam muncul. Armor dan helm hitam. Satu-satunya warna adalah rumbai merah yang menjuntai hingga ke pinggang. Ygritte, prajurit bayangan yang paling sering digunakan di Shadow Legion. 039, meskipun kami ingin memanggil prajurit terkuat untuk Hunter Cheng 039. Tapi memanggil Bell benar-benar berlebihan. Bell adalah monster yang membuat para pemburu dari seluruh tim negara H menjadi ketakutan sebelum dia menjadi prajurit bayangan. Bahkan pemburu mobil pun diserang olehnya, dan jatuh ke dalam situasi putus asa untuk sementara waktu. Memikirkan kejutan mental yang dia terima dari Bell, Cheng Jinwoo benar-benar tidak bisa memanggil Bell keluar. Sihir bisa membakar seluruh gimnasium, jadi taring mengesampingkannya. Itu sebabnya Cheng Jinwoo memilih Ygritte. 039, seperti yang diharapkan, Anda adalah satu-satunya. 039. Cheng Jinwoo memandangi bahu lebar Ygritte, dan menarik napas dalam-dalam bahwa pilihannya benar. Pemburu Cheng Jinwoo. Mendengar panggilan Cha-Hein, Cheng Jinwoo memandangnya. Apa syarat untuk menang? Suara sedingin esnya seakan membekukan hati pendengarnya, yang membuat Cheng Jinwoo terguncang sesaat. Kata Cheng Jinwoo setelah memikirkannya. Lalu sampai aku mengalahkan prajurit bayanganku atau pemburu mobil menyerah. Cha-Hein mengangguk, lalu dia mengeluarkan pedang yang diambilnya dari gudang. Meskipun pedang di tangannya sangat biasa sehingga tidak bisa lebih biasa lagi, kekuatan sihir yang terpancar darinya masih mengejutkan. 039, sangat kuat. Cheng Jinwoo bisa merasakannya. Seperti yang diharapkan dari seorang pemburu wanita yang juga sangat kuat di antara para pemburu peringkat S. Melihat aura Cha-Hein yang habis-habisan saat ini, Cheng Jinwoo berpikir demikian. Ygritte juga menghunus pedangnya. Itu memegang pedang panjang di kedua tangan. Cheng Jinwoo langsung merasa bahwa Ygritte mungkin akan kalah darinya. Pada saat ini. 039, tunggu sebentar, apa dia baru saja mengatakan senjata tidak penting? Memikirkan apa yang dikatakan Cha-Hein barusan, Cheng Jinwoo tersenyum. Bisakah kamu berbalik? Katanya sambil tersenyum. Kuat? Squat.
Meskipun Cha-Hein merasa sedikit bingung, dia berbalik saat Cheng Jinwoo berkata, "Manfaatkan waktu ini." Seong Jinwoo memanggil pedang panjang Raja Iblis dan menyerahkannya kepada Jagrid. 039, gunakan ini. 039. Tidak masalah senjata apa yang Anda gunakan, jadi Anda tidak peduli senjata apa yang digunakan lawan. Jagrid mendapatkan pedang panjang raja, dan sangat bersyukur bahwa pedang itu dihentikan oleh Cheng Jinwoo saat hendak berlutut. 039, saya bilang tidak harus seperti ini. 039. Kalau saja Raja Ain setengah seperti Jagrid. Bagaimanapun, Seong Jinwoo meminta Cha-Hein untuk kembali ketika dia sudah siap. Baiklah. Cha-Hein berbalik. Pedang panjang terbungkus arus hijau yang tiba-tiba muncul di tangan Ygritte langsung menarik perhatiannya. Kuat? Kuat. Bisakah kamu memulainya? Cheng Jinwoo bertanya seolah dia tidak tahu apa-apa. Kuat? Oke. Cha-Hein dengan enggan menelan kembali apa yang ingin dia katakan. Kalau begitu mari kita mulai. Mengikuti sinyal awal Cheng Jinwoo, Ygritte mengayunkan pedang panjangnya dan melancarkan serangan dengan skill pasif. Desir. Kilatan cahaya terbang ke samping menuju Cha-Hein. Cha-Hein yang sedikit ketakutan seperti kucing yang gesit, bagian atas tubuhnya bersandar dengan lembut untuk menghindari serangan itu. Zizizi. Kilatan cahaya yang menerpa dinding gimnasium seketika membuat dinding menjadi hitam hangus. Setelah Cha-Hein berdiri tegak, matanya yang tajam menyapu ke arah Cheng Jinwoo. Tapi Cheng Jinwoo terus melihat ke kejauhan pura-pura tidak tahu. 039, 039. Cha-Hein mengepalkan gagang pedang dengan kedua tangan. Setelah itu, setelah Ygritte menerima perintah untuk menurunkannya, dia bergegas menuju Cha-Hein dengan kecepatan yang mengerikan. Cha-Hein juga berlari menuju Ygritte tanpa mengubah ekspresinya. Lantai atas gedung markas, kantor presiden asosiasi. Duduk di sini dapat melihat panorama gedung-gedung asosiasi, dan bahkan beberapa lanskap sekitarnya. Hah? 039. Gao Jianli, yang sedang membaca laporan, tiba-tiba melihat ke arah jendela. Stadion yang seharusnya kosong tiba-tiba menyala. Bingung, Gao Jianli mengangkat telepon dan menghubungi bawahannya. Ya, Presiden Asosiasi. Kuot, apakah ada yang meminjam game hari ini? Setelah membaca catatan, tidak ada yang membuat janji. Ya? Gao Jianli melihat ke arah stadion dan berpikir sejenak, lalu dia berbisik. Bisakah saya mentransfer rekaman CCTV dari game ke kantor saya? Begitu, Presiden Asosiasi. Video dengan cepat berbalik, dan apa yang muncul di layar besar yang memenuhi seluruh dinding adalah gambar Cheng Jinwoo dan Cha-Hein saling berpelukan. Ahem. Gao Jianli terkejut. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu masih dua orang itu. Gao Jianli bingung. 039. Apakah mereka memiliki hubungan seperti ini? 039. Juga. Seong Jinwoo juga orang pertama yang dicari Cha-Hein ketika dia membuka matanya di helikopter. 039. Ini adalah kurangnya penglihatan saya. Melihat dua orang di foto itu, Gao Jianli tersenyum puas. Kedua orang ini mengajukan perlindungan informasi segera setelah menjadi pemburu peringkat S. Pemburu yang tidak ingin terlalu menonjol. 039, meskipun kedua orang ini sudah terkenal. 039. Jadi, satu-satunya tempat di mana kedua orang ini bisa menghabiskan waktu dengan tenang adalah gimnasium setelah gimnasium ditutup. Berbeda dengan remaja belakangan ini yang memilih berkencan di tempat game. Apa hubungan yang indah ini? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video. Piace out and bye-bye.